だから良いのではないですか。ギャンブルの本質は狂気でしょ。資本主義の世の中では金は命も同然。命をうんぷてんぷに委ねるなど正気の沙汰ではありません。であればギャンブルは狂っているほど面白い。 Berlatar di sebuah sekolah elit Hyakkou, para siswa diharuskan untuk bertaruh dalam segala hal, dari nilai kelas hingga status sosial. Namun, hal unik dari akademi ini adalah berjudi menjadi budaya. Tiap jam istirahat, bahkan saat jam kosong, bukan kecerdasan akademik yang mesti ditonjolkan dari seorang murid di hadapan teman-temannya, tapi keahlian dalam mengatur strategi di meja judi. Sekolah ini memiliki hierarki sosial yang ditentukan oleh kemampuan berjudi, dengan para penjudi terbaik berada di puncak piramida. Jabami Yumeko adalah tokoh utama dalam anime Kakegurui. Dia adalah siswa pindahan di akademi swasta Hyakkou, sekolah elit yang menilai para siswanya berdasarkan kemampuan berjudi mereka. Setibanya Yumeko di sekolah ini, awalnya ia terlihat seperti murid yang lugu, ramah, dan mudah bergaul dengan siapa saja. Setelah ketua kelas yaitu Ryota Suzui mengatakan kepada Yumeko bahwa sekolah ini mempunyai tradisi berjudi dan memperingatkan Yumeko agar berhati-hati jika ada siswa yang mengajaknya berjudi. Namun di luar dugaan, begitu mendengar perjudian, raut wajah Yumeko justru menunjukkan kebahagiaan. Ternyata memang perjudianlah yang membuatnya pindah di sekolah ini. Lalu bagaimana bisa ia berani menantang para siswa? Bahkan ia ingin menggulingkan kekuasaan ketua OSIS. Dan bagaimanakah kepribadiannya? Masa lalu Jabami Yumeko tidak banyak diceritakan secara eksplisit. Namun dari beberapa petunjuk yang ada dapat disimpulkan bahwa Yumeko memiliki masa lalu yang tidak bahagia. Di awal cerita, Yumeko diceritakan sebagai seorang gadis yang sangat polos dan naif. Namun ketika dia mulai berjudi, ia menunjukkan sisi lain dirinya yang sangat berbeda dari kepribadiannya yang polos. Yumeko menjadi sangat bersemangat dan obsesif dengan perjudian. Ia bahkan rela mengambil risiko besar dan mempertaruhkan segalanya demi menang. Sikapnya yang berubah drastis ini diduga karena masa lalunya yang kelam. Ia pernah mengalami trauma yang membuatnya takut akan ketidakpastian. Oleh karena itu, ia mencoba mengendalikan ketidakpastian tersebut dengan cara berjudi. Berjudi memberikan Yumeko rasa aman dan kendali atas hidupnya. Ketika ia menang, Yumeko merasa bahwa ia bisa mengendalikan segalanya. Keinginannya ini diduga sebagai cara untuk mengatasi trauma masa lalunya. Ia ingin memastikan bahwa ia tidak akan pernah mengalami rasa takut dan ketidakpastian lagi. Setelah jam pelajaran selesai, ia langsung ditantang oleh Saotomi Mary. Dengan tersenyum ia menerimanya. Mereka memainkan kartu sweet batu gunting kertas yang pastinya sudah diakali oleh Mary. Tidak ada perjudian yang tidak curang. Yumeko sadar penuh akan hal ini. Namun ia tetap bermain karena ia sangat menikmati. Awalnya Yumeko mengikuti trik permainan dari Mary dan mengalami kekalahan berturut-turut. Dengan total kerugian senilai 1.200.000 yen. Semua itu memang dilakukan untuk membongkar kecurangan Mary. Bahkan setelah semua chip Yumeko habis, Yumeko menantang Mary untuk bermain satu kali lagi. Ia ingin menunjukkan kepada Mary bahwa dialah yang menguasai permainan. Dengan uang 10 juta yen di tasnya, Yumeko mempertaruhkan semuanya. Mary mengatakan Yumeko adalah penjudi yang gila. Akhirnya Yumeko memenangkan dalam satu babak dengan nilai taruhan tertinggi. Mary yang awalnya ingin membuat Yumeko sedikit berhutang, tapi sekarang malah ia yang mengalami kekalahan hingga senilai 8.800.000 yen. Baginya, judi adalah kesenangan paling tinggi dalam hidupnya. Terlebih ketika ia dapat berjudi dengan murid yang diakui sebagai pejudi handal. Semakin hebat lawannya, semakin bernafsu ia untuk mengalahkannya. Satu persatu lawan yang memiliki status pun dikalahkan, termasuk anggota-anggota OSIS. Padahal teman-temannya sudah memperingatkan Yumeko untuk tidak menantang OSIS. Namun kenyataannya,
Strategi dan kecurangan para anggota OSIS dalam berjudi mampu dibongkar Yumeko dengan mudah. Semua perjudian yang Yumeko mainkan selalu dilandasi oleh hasrat untuk mencari kesenangannya semata, bukan untuk menghancurkan sistem, membela seseorang yang dibudaki atau embel-embel kemanusiaan lainnya. Ia bukanlah hero atau seseorang yang ingin melawan ketidakadilan. Semua ia lakukan untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri. Ia mencintai judi seperti ia mencintai hidupnya. Namun usaha yang dilandasi atas kepentingan pribadinya ini ternyata mampu menggoyangkan posisi OSIS yang memiliki status kekuasaan. Untuk memenangkan perjudian, Jabami Yumeko sering melakukan beberapa provokasi dan manipulasi. Pada episode 5 season pertama, kita diperlihatkan permainan tim antara Jabami Yumeko dan Mari Saotomi melawan Tsubomi dan Junki Watari. Dari awal permainan, Yumeko membuat Tsubomi merasa santai dan percaya diri dengan bersikap baik dan ramah kepadanya. Karena posisi Tsubomi sebagai hewan peliharaan, Yumeko membuat Tsubomi merasa bersalah dengan menceritakan kisah masa lalunya yang pernah menjadi korban perundungan. Yumeko juga mengatakan bahwa ia ingin membantu Tsubomi agar tidak menjadi korban perundungan lagi. Ia membuat Tsubomi merasa tidak berdaya dengan membuat Tsubomi menyadari bahwa ia tidak memiliki pilihan lain selain bertaruh. Yumeko juga mengatakan, 卒業するまで耐えきればいいと自分を正当化しているのではありませんか。その考えは間違っています。理不尽に対して抗えない人間の性質は一生そのまま。それこそ一生家畜ですよ。今後一生神戸を垂れて生きるのですか。学園のルールだから普段は仕方ないのかもしれません。しかしこうやって抗うチャンスが目前に転がっているのに拾わないのは、檻が開いているのにそこから出ない豚と同じ。自らが家畜であると証明しているようなものではありませんか。私、それともそれこそがあなたの生き方なのでしょうか。理不尽に抗うのは怖い。だったら媚びを売って少しでも優しくしてもらった方がいい。なるほど、それも世渡りの一つなのかもしれませんね。私には全く理解できませんが、でしたら木渡さんの機嫌を損なわないうちに早いところ降りた方がいいですよねえ。一生家畜のつぼみ。 Perkataannya ini berhasil membuat Tsubomi kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Tsubomi menjadi terlalu emosional dan tidak bisa berpikir. Hal ini membuat Tsubomi melakukan kesalahan dalam permainan dan akhirnya kalah dari Yumeko. Ia juga memanfaatkan Sumeragi untuk membantunya bertaruh saat melawan Manyuda. Saat di tengah permainan, Yumeko kalah dan kehabisan uang. Untuk melanjutkan permainan, ia meminta tambahan uang kepada Sumeragi. Yumeko memanfaatkan niat Sumeragi karena Sumeragi pernah mengatakan dia ingin Yumeko menang dan merombak susunan OSIS di sekolah ini. Dengan begitu dia bisa bergabung dengan OSIS di bawah kepemimpinan Yumeko. Sumeragi melakukan ini karena tuntutan dari orang tuanya. Ia diminta menunjukkan kehebatannya dengan cara menjadi anggota elit di sekolah ini. Jika ia gagal, maka ia tidak akan mewarisi harta orang tuanya. Padahal dalam pertaruhannya, ia sampai menghabiskan seluruh harta dan mempertaruhkan masa depannya. Ia juga melakukan provokasi kepada Saotomi Mary dan beberapa anggota OSIS, seperti ketua klub kebudayaan Nishino Toin Yuriko. Ia berhasil membongkar kecurangan yang dilakukan Yuriko, walaupun hasil akhirnya ia tetap mengalami kekalahan akibat ada kecurangan dari ketua OSIS Kirari Momobami. Walaupun ia tahu dicurangi, ia tetap merasa senang karena ia mendapatkan sensasi yang ia cari dari perjudian. Bagi Yumeko, perjudian bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi tentang pengalaman dan sensasi yang dirasakan selama permainan. Yumeko memiliki kelainan psikologis yang disebut ludopata atau kata lain kecanduan judi. Jabami Yumeko mendapatkan kesenangan dan kepuasan dari resiko dan adrenalin yang ditimbulkan dari perjudian.
Kepribadiannya ini dapat dibagi menjadi dua sisi, yaitu sisi ceria dan sisi gelap. Dari sisi ceria, Yumeko adalah gadis yang sangat ramah dan karismatik. Ia selalu tersenyum dan tertawa bahkan ketika dia sedang berjudi. Akibatnya menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, bahkan dari anggota OSIS. Sedangkan dari sisi gelapnya, Jabami Yumeko akan melakukan apa saja untuk memenangkan permainan, walaupun jika itu berarti menipu atau mengancam lawannya. Bahkan dari permainannya yang sudah Yumeko lakukan, ia beberapa kali melakukan provokasi dan manipulasi. Psikologi Jabami Yumeko dapat dipahami melalui beberapa lensa. Dari perspektif psikoanalisis, Yumeko dapat dilihat sebagai seorang gadis yang memiliki masalah dengan kontrol diri. Dia didorong oleh hasratnya dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berpartisipasi dalam perjudian, bahkan jika itu berarti membahayakan dirinya sendiri. Pada episode 6, Yumeko ditantang anggota OSIS yang bernama Midori Ikishima. Midori juga memiliki kepribadian yang hampir sama dengan Yumeko. Ia sering terlihat tersenyum dan tertawa bahkan dalam situasi yang berbahaya. Midori Ikishima memiliki obsesi dengan rasa sakit. Ia percaya bahwa rasa sakit adalah satu-satunya cara untuk merasakan hidup yang sesungguhnya. Pada episode ini, Yumeko dibawa paksa oleh Midori Ikishima di tempat fasilitas investigasi bawah tanah. Awalnya Yumeko merasa takut jika terjadi hal yang berbahaya dengan dirinya. Namun setelah Midori mengungkapkan niatnya hanya ingin berjudi, Yumeko merasa senang. Ia bahkan menantikan hal berbahaya apa yang menanti dirinya dari permainan yang Midori berikan. Dari sini kita tahu Yumeko rela menaruhkan dirinya hanya dalam perjudian. Namun di akhir permainan, ia berhasil membongkar kecurangan yang dilakukan Midori. Midori sebenarnya hanya ingin kalah. Ia hanya ingin merasakan rasa sakit dari pistol yang ditembakkan Yumeko. Bagi Midori, menang artinya terbunuh. Yumeko tentu saja menolaknya. Baginya ini sama sekali bukan perjudian. Ini hanya permainan yang sia-sia tanpa ada kemauan untuk menang ataupun curang. Perjudian yang menyenangkan adalah pemain yang sama-sama merasakan sakit. Akan tetapi dari tadi Midori hanya ingin merasakan rasa sakit itu sendiri. Ia tidak menikmati permainan dan hanya ingin terbunuh. Hal ini adalah yang paling dibenci bagi Yumeko. Dan dari perspektif teori perilaku, Yumeko dapat dilihat sebagai seorang yang telah belajar bahwa berjudi adalah cara untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Dia telah mengalami sensasi euforia yang intens saat berjudi, dan dia telah mengasosiasikan sensasi ini dengan perjudian. Akibatnya dia didorong untuk berjudi lagi dan lagi. Dari seorang Jabami Yumeko, kita dapat melihat perjuangan dan pilihan-pilihan gila yang ia ambil. Tanpa merasa takut akan kegagalan, ia yakin dengan potensinya, sehingga berani untuk memperjuangkan kepuasan dalam hidup di tengah ketidakpastian menang atau kalah, dan jalan seperti apa yang harus ia ambil. Kita seringkali dihadapkan dengan keterasingan, di mana setiap orang terpaksa menjalani suatu hal yang sebenarnya membelenggu potensi dan kebahagiaannya sendiri. Bukankah ini pula yang akhirnya menciptakan rasa takut tiap individu dalam mengambil keputusan? Mungkin inilah alasan yang tepat mengapa Jabami Yumeko terus menantang murid-murid yang dianggap pejudi handal. Dengan mengenali strategi lawan, ia hanya ingin mencintai hidupnya, memperjuangkan kebahagiaannya tanpa dirundung rasa takut akan kekalahan. Terima kasih.